Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar saudara-saudara semuanya? Walaupun tetap di rumah, kita harus tetap semangat belajar. Baik, dalam pertemuan hari ini kita akan membahas tentang jurnal umum. Apa itu jurnal? Jurnal adalah pencatatan secara berurutan dari transaksi-transaksi yang terjadi dengan mendebit dan mengkredit rekening-rekening yang tepat sesuai dengan transaksi tersebut, disertai dengan jumlah dan keterangan yang diperlukan atas transaksi tersebut. Artinya kita harus mencatat transaksinya. Kita harus melihat transaksi itu terkait dengan apa. Ini adalah yang akan dicatat di dalam jurnal. Di slide ini adalah bagian atau form untuk membuat jurnal umum. Bagian ini terdiri atas nomor, tanggal, keterangan, FRAP atau referensi, debit dan kredit. Aturan pendebitan dan pengkreditan. Kita ketahui bahwa laporan keuangan terdiri atas aset, utang, modal, pendapatan, beban, dan privilege. Untuk membuat jurnal, untuk menentukan apakah itu di debit atau di kredit, bisa dipakai aturan sebagai berikut. Yang pertama adalah apabila aset bertambah, dicatat di sisi debit, sedangkan berkurang dicatat di sisi kredit. Untuk saldo normalnya adalah saldo debit. Yang kedua, utang. Apabila utang bertambah, dicatat di sisi kredit, sedangkan berkurang dicatat di sisi debit. Untuk saldo normalnya adalah saldo kredit. Yang ketiga adalah akun modal. Apabila modal bertambah, dicatat di sisi kredit, sedangkan berkurang dicatat di sisi debit. Untuk saldo normalnya adalah saldo kredit. Yang keempat, akun pendapatan. Apabila pendapatan bertambah, dicatat di sisi kredit, sedangkan berkurang dicatat di sisi debit. Untuk saldo normalnya adalah saldo kredit. Yang kelima adalah akun beban. Apabila beban bertambah, dicatat di sisi debit, sedangkan berkurang dicatat di sisi kredit. Untuk saldo normalnya adalah saldo debit. Yang keenam adalah akun privilege. Apabila privilege bertambah, dicatat di sisi debit, sedangkan apabila berkurang dicatat di sisi kredit. Untuk saldo normalnya adalah saldo debit. Setelah mengetahui tata cara pendebitan dan pengkreditan, marilah dilatih dengan transaksi. Ini adalah contoh dari transaksi pembuatan jurnal. Pada tanggal 1 Maret 2020, Tuan Sultan membuka usaha hotel yang diberi nama Hotel Sultan. Transaksi-transaksi yang terjadi selama bulan Maret 2020 sebagai berikut. Tanggal 1 Maret, Tuan Sultan menginvestasikan uang tunai ke dalam hotelnya sebesar 5 juta rupiah. Kemudian tanggal 5 Maret, dibeli peralatan hotel sebesar 1.200.000, dibayar secara tunai 500, sisanya dibayar secara kredit. Tanggal 10 Maret diterima pendapatan tunai dari pelanggan sebesar Rp600.000. Tanggal 14 Maret dibeli perlengkapan kantor secara tunai sebesar Rp300.000. Tanggal 17 Maret diterima kontrak sewa dari Nyonya Hardi sebesar
Rp40.000. Pembayaran dilakukan kemudian. Tanggal 21 Maret diterima pendapatan laundry sebesar Rp500.000. Tanggal 22 Maret dibayar biaya gaji pegawai sebesar Rp200.000. Tanggal 24 Maret diambil uang tunai untuk keperluan pribadi sebesar Rp100.000. Tanggal 27 Maret diterima dari Nyonya Hardi sebesar Rp40.000. Nah, berdasarkan transaksi ini, Anda diminta membuat jurnal dan dimasukkan ke dalam form jurnal umum. Setelah kita membaca transaksi di atas, untuk membuat jurnal, dilakukanlah analisa transaksi. Analisa transaksi dilakukan untuk menentukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah apakah pengaruh transaksi yang terjadi itu mempengaruhi aktiva, hutang, modal, penghasilan, atau biaya. Kemudian menentukan kelompok apa saja yang terpengaruh oleh transaksi tersebut. Yang ketiga adalah menentukan kelompok aktiva, hutang, modal, penghasilan, atau biaya bertambah besar atau malah sebaliknya, berkurang dengan adanya transaksi yang terjadi. Untuk mengetahui pengaruh transaksi dapat berpedoman pada persamaan akuntansi. Bahwa persamaan akuntansi adalah aktiva sama dengan pasiva. Harta sama dengan hutang ditambah modal ditambah pendapatan dikurangi biaya. Nah, apabila biaya tersebut dipindahkan ke sisi aktiva, maka menjadi plus atau nambah. Artinya harta ditambah biaya sama dengan hutang ditambah modal ditambah pendapatan. Mari kita bahas transaksi yang pertama. Tuan Bakri selaku pemilik hotel menyetorkan uang tunai sebesar 25 juta sebagai modal awal. Analisa transaksinya adalah sebagai berikut. Bahwa pemilik menyetor uang tunai untuk perusahaannya, ini berarti aktiva perusahaan atau kekayaan perusahaan bertambah, yaitu berupa kas atau uang tunai. Sedangkan setoran uang itu akan menambah modal perusahaan. Sehingga pengaruh dari transaksi ini adalah aktiva bertambah, modal bertambah. Untuk rekening atau perkiraan atau akun yang digunakan adalah untuk aktiva karena berupa uang, berarti kasnya atau rekening kasnya bertambah. Sedangkan untuk rekening modal yang diinvestasikan berarti bertambah. Nah, pertambahan sisi kas ini dicatat di sisi debit. Sedangkan bertambahnya modal dari pemilik dicatat di sisi kredit. Apabila kita masukkan ke buku jurnal umum, maka transaksi tanggal 1 April itu mengakibatkan kas bertambah sebesar 25 juta yang dicatat di sisi debit, sedangkan modal pemilik bertambah sebesar 25 juta dicatat di sisi kredit. Mari kita bahas untuk transaksi yang kedua. Membeli peralatan kantor sebesar 15 juta. Pembayaran dilakukan secara kredit.
Berdasarkan transaksi ini, marilah kita analisa. Perusahaan membeli peralatan kantor. Ini berarti aktiva perusahaan bertambah berupa peralatan. Untuk memperoleh peralatan, perusahaan seharusnya mengeluarkan uang. Tetapi karena belum dibayar atau transaksi ini dilakukan secara kredit, berarti pertambahan peralatan kantor tersebut mengakibatkan pertambahan hutang. Berdasarkan transaksi ini, karena aktiva yang bertambah adalah peralatan, maka perkiraan atau akun yang dicatat di dalam jurnal umum adalah peralatan. Sedangkan pembelian peralatan dilakukan secara kredit, maka akun yang dicatat di dalam jurnal umum di sisi pasifa adalah hutang. Dengan demikian, jurnalnya adalah tanggal 5 April, peralatan sebesar 15 juta dicatat di sisi debit. Kemudian pertambahan hutang atau untuk rekening hutang dicatat di sisi kredit sebesar 15 juta. Setelah Anda memahami dua transaksi di atas, silakan Anda lanjutkan untuk membuat jurnal di transaksi berikutnya. Kemudian untuk latihan 2, silahkan Anda buat jurnal dan masukkan ke dalam buku jurnal umum, dikumpulkan. Terima kasih.